buat pendengar tersayang. Gimana nih kabarnya? Semoga pada baik ya. Buat yang belum kenal, kenalin nama aku Michelle. Dan podcast kali ini berhubungan dengan ujian akhir semester 4 aku di mata kuliah Digital Tourism STP Trisakti yang dibimbing sama dosen aku yang paling baik dan cantik, namanya Bu Santi Maudiarti, MPD. Podcast ini berjudul Wisata Kuliner di Petak 9. Di sini aku bakal bahas tentang apa sih itu Petak 9, lokasinya di mana, ada apa aja di sana, dan masih banyak lagi. Cus, langsung kita mulai podcastnya yuk. Sebelumnya, buat yang belum tahu apa itu podcast, aku jelasin dikit ya. Podcast adalah sebuah rekaman suara atau siaran audio mengenai topik tertentu yang terdapat episode berkelanjutan yang dapat didengarkan serta di-subscribe oleh para pendengarnya. Sehingga pada saat terdapat episode baru, maka pendengar yang sudah mensubscribe akan mendapatkan pemberitahuan mengenai podcast tersebut. Nah, masuk ke wisata kuliner, apa sih itu? Kata kuliner berasal dari bahasa Inggris culinary, yang artinya berhubungan dengan masakan. Kuliner itu sendiri adalah hasil dari olahan bahan alami, seperti tanaman dan binatang, maupun bahan buatan yang dibuat oleh manusia yang diolah agar menjadi suatu hal yang bisa disantap, yang disebut juga sebagai masakan. Masakan ini bisa berupa lauk pauk, makanan pokok, dan juga minuman. Kuliner juga bisa dibilang sebagai gaya hidup yang tidak bisa dipisahkan loh. Alasannya, karena setiap manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Meskipun begitu, makanan yang bisa dimakan ada beragam, mulai dari jenis yang sederhana yang bisa ditemukan dengan mudah, hingga makanan mewah yang bisa didapatkan dengan harga yang mahal dan biasanya tersedia di tempat yang high class dan elit. Sedangkan untuk wisata adalah sebuah kegiatan perjalanan dari sebuah tempat ke tempat lain untuk rekreasi atau bersenang-senang, kemudian kembali ke tempat awal. Manfaat dari berwisata adalah dapat membuat pikiran menjadi lebih rileks, dengan refreshing dan menghabiskan waktu luang yang digunakan untuk berlibur. Kalau digabungin, wisata kuliner adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang dengan fokus utamanya mencari dan hunting makanan dengan tujuan untuk hiburan dan have fun. Di jenis wisata kali ini, kita akan menilai apakah wisata ini menarik, asyik, menyenangkan atau tidaknya dengan indera pengecap kita, yaitu lidah. Karena fokus utama di sini merupakan makanan yang tersedia dalam perjalanan wisata tersebut. Setiap daerah tentunya memiliki cita rasa tersendiri. Oleh sebab itu, jangan heran kalau kita bakal ketemu banyak banget tradisi kuliner yang berbeda-beda. Seperti yang akan kita bahas kali ini, wisata kuliner pecinan di Petak 9, Glodok, Jakarta Barat. Petak 9 adalah tempat yang penuh dengan tradisi adat Tionghoa, sehingga disebut sebagai Chinatown atau pecinan. Petak 9 ini berada di daerah Glodok. Glodok adalah daerah pecinan terbesar yang ada di Indonesia sejak dari era kolonial Belanda. Banyak banget yang bisa kita temuin di sini, mulai dari beragam jenis barang dan hiasan yang umumnya berwarna merah dan dipercaya sebagai warna yang membawa hoki dan mencerminkan semangat. Terdapat juga makanan khas Tionghoa, mulai dari makanan pokok seperti bakmi, nasi, sayur, daging, snack dan cemilan, dan masih banyak lagi makanan khas dari negeri tirai bambu itu. Dan menariknya lagi, karena ini adalah Chinatown terbesar yang berlokasi di Jakarta, yang notabene-nya adalah ibu kota Indonesia, dengan kemajuan teknologi dan beragam inovasi yang diciptakan, kita bisa ketemu makanan khas Tionghoa dengan cita rasa lokal Indonesia loh. Menarik banget kan? Di samping lokasinya yang banyak tempat wisata, daerah ini memiliki sejarah yang sangat panjang dan menarik yang rugi banget kalau sampai dilewatin. Sebelum kita masuk ke Petak 9 beserta makanan yang enak banget dan terkenal di sana, aku bakal cerita dulu tentang Glodok dan sejarahnya.
Kata glodok berasal dari bahasa Sunda golodok yang memiliki arti pintu masuk rumah, karena Jakarta atau yang dulu dikenal sebagai Sunda Kalapa adalah pintu masuk ke Kerajaan Sunda. Sebelum Belanda menjajah dan membawa para pekerja dari berbagai daerah dan menjadi Betawi atau Batavia, Sunda Kelapa hanya dihuni oleh orang Sunda. Selain itu, nama glodok juga berasal dari suara air pancuran dari sebuah gedung kecil persegi 8 di tengah-tengah halaman gedung Balai Kota atau Staduis yang merupakan pusat pemerintahan dari Kompani Belanda di kota Batavia. Gedung ini dibangun sekitar pada tahun 1743 dan sempat dirubuhkan sebelum dibangun kembali pada tahun 1972. Di lokasi ini banyak serdadu dari Kompani Belanda karena di sini mengalir air bersih yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bukan cuma untuk serdadu dari Kompani Belanda, air ini juga dimanfaatkan oleh kuda serdadu setelah mengadakan perjalanan jauh untuk minum dan menyegarkan diri. Air pancuran tersebut berbunyi gerojok, 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 sehingga bunyi yang bersumber dari gedung kecil persegi 8 itu dieja penduduk pribumi sebagai glodok. Dari nama pancuran, air tersebut akhirnya menjadi nama sebuah daerah yang sekarang dikenal sebagai Pancoran, atau orang di kawasan Jakarta Kota menyebutnya dengan istilah glodok Pancoran. Dan hingga kini kedua nama yakni glodok dan glodok Pancoran masih akrab di telinga orang Jakarta, bahkan hingga keluar Jakarta. Kawasan glodok dulunya merupakan bekas tempat isolasi bagi warga Tionghoa. Karena pada abad ke-17, yang lebih tepatnya pada zaman penjajahan Belanda, VOC atau Verenigd Oost-Indie Company menempatkan masyarakat Tionghoa dalam satu wilayah yang sekarang dikenal sebagai kawasan petak 9 glodok. Strategi itu diterapkan demi alasan keamanan para kolonis Belanda dan warga penghuni benteng pasca peristiwa Geger Pecinan yang diawali dengan pembantaian kurang lebih 10.000 orang Tionghoa di dalam kompleks benteng Batavia pada Oktober 1740. Pada saat itu, warga Tionghoa dianggap sebagai sumber masalah secara sosial di sekitar kota Batavia oleh orang-orang Belanda. Serdadu-serdadu VOC membantai orang-orang Tionghoa dan kemudian terjadilah pemberontakan di utara Jawa. Setelah masuk ke pasca kemerdekaan Indonesia, glodok yang awalnya tempat isolasi justru menjadi pusat perekonomian dan perdagangan. Kawasan glodok dan kawasan Pancoran sejak dulu menjadi urat nadi perekonomian Jakarta hingga akhir dekade 1990-an. Hingga saat ini, masih banyak pedagang grosir besar hingga eceran yang berjualan di kawasan glodok. Pada era tahun 1950-an hingga 1960-an, sebagian besar uang beredar di kawasan glodok. Sampai pertengahan 1960-an, glodok bersama Pasar Baru merupakan pusat perdagangan dolar gelap atau ilegal. Kala itu, pemerintahan Soekarno menutup pintu terhadap Amerika Serikat. Gimana? Ternyata glodok punya sejarah yang dalam banget kan ceritanya. Tapi tenang aja, karena di masa sekarang glodok sudah menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar yang menjual gadget, elektronik, pernak-pernik hias etnis Tionghoa, dan jangan lupa tujuan dari podcast ini, yaitu makanan. Aku memilih petak 9 karena di sepanjang jalan petak 9 ini banyak banget makanan yang bisa kita temuin, mulai dari yang halal sampai non halal, dari harga yang terjangkau sampai yang mahal, dari makanan ringan hingga makanan berat. Lokasi petak 9 ini ada di Jalan Kemenangan 3, Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Petak 9 bukan hanya akan memberi ketenangan lewat indahnya arsitektur bangunan tua Cina yang bisa kita nikmati pada saat berjalan dan menelusuri sepanjang jalan, tetapi sekaligus memberikan manfaat kesehatan juga loh. Kok bisa? Iya bisa, karena kita akan berjalan sedikit untuk mengitari dan mengeksplor petak 9 yang dari ujung ke ujung terdapat banyak sekali tempat makan, tempat pernak-pernik, dan masih banyak lagi.
Di sini terdapat area yang dihiasi dengan lampu lampion merah. Pemandangan serupa seperti pada saat kita pergi ke pusat perbelanjaan modern saat menyambut perayaan Tahun Baru Imlek. Di kedua sisi jalan, banyak bangunan yang menyediakan berbagai peralatan untuk pemujaan agama Buddha dan Konghucu, seperti lilin, hio, kertas uang, dan lain-lain. Selain itu, di kawasan ini juga terdapat toko obat tradisional Chinese yang menjual berbagai macam obat herbal tradisional Chinese, seperti pil jamu, bubuk obat, atau tablet. Bukan hanya obat-obatan, di sini kita juga dapat menemukan tabib tradisional Chinese atau Shinsei yang mempraktekkan pengobatan tradisional. Kehidupan di kawasan wisata Petak 9 tidak lepas dari keberadaan pasar tradisional yang dipadukan dengan rumah-rumah penduduk. Pasarnya benar-benar menyatu karena pasarnya persis di depan rumah warga Tionghoa. Selain itu, jika berjalan di sepanjang gang, jangan kaget karena ini adalah keunggulan lain dari pasar Chinatown ini. Kita akan menemukan banyak pedagang belut hitam putih, moa atau belut dengan telinga, kura-kura, penyu, katak hidup, dan masih banyak hewan menarik lainnya. Buat yang suka wisata kuliner, Petak 9 adalah jawabannya. Tapi hati-hati loh ya, karena di sini mayoritas etnis Tionghoa dan makanannya kebanyakan khas Tionghoa. Makanan di sini banyak yang mengandung babi atau non-halal. Tapi tenang aja, karena di sini juga ada tempat yang menjual makanan halal. Didengerin baik-baik ya, karena bentar lagi aku bakal rekomendasiin tempat makan yang super enak dan terkenal di sini, mulai dari yang halal sampai non-halal. Kita mulai dari yang halal dulu ya. Di nomor 1 ada Pancoran Tea House yang beralamat di Jalan Pintu Besar Selatan nomor 1 dengan range harga 50-100.000 per orang. Restoran ini menyajikan makanan khas peranakan Tionghoa dan Indonesia, dan menu favoritnya di sini adalah dimsum, gurame asam manis, capcay, dan masih banyak lagi. Buat kalian pecinta teh, recommended banget deh buat makan di sini karena di sini kita bisa langsung nyicip teh dari tempat khususnya, dan proses penyeduhannya yang menarik dan pastinya menggunakan daun teh asli yang diseduh langsung dengan daunnya di depan kita loh. Tempat kedua bernama Karilam yang beralamat di Gang Gloria dengan range harga kurang dari 50.000 per orangnya. Tempat makan ini menyajikan kari yang mirip seperti kari Padang dengan konsistensi yang lebih ringan. Cocok banget buat kalian yang suka kari. Paduan rempah yang dimasak sedemikian rupa dengan takaran yang pas ditambah dengan potongan daging sapi maupun ayam yang bisa dipilih sesuai selera dengan kentang, bihun atau mie, dijamin bakal manjain lidah kalian deh. Di nomor 3 terdapat mie kangkung dan siomay jangkung yang beralamat di Jalan Pintu Besar Selatan 2 nomor 7 dengan range harga di bawah 50.000 untuk per orangnya. Mie kangkung ini disajikan dengan topping lengkap dari potongan-potongan ayam kecap, udang rebus, bawang goreng, sayur kangkung, dan dibalur kuah kentalnya yang gurih dan sedikit manis. Di sini juga menjual siomay yang enak dan cocok dimakan pada saat masih panas. Keempat, terdapat gado-gado direksi yang beralamat di Jalan Pintu Besar Selatan 2 nomor 16 dengan range harga kurang dari 30.000 per orangnya. Ini adalah gado-gado yang sudah berdiri sejak tahun 1967. Gado-gado di sini sangat berbeda dengan gado-gado lain yang biasa kita temui. Biasanya, gado-gado hanya dihidangkan dengan rebusan telur dan sayuran. Tetapi, gado-gado direksi dilengkapi dengan ayam goreng dan lumpia sayuran pada saat disajikan. Porsinya juga sangat besar sehingga sangat cocok untuk dijadikan santap makan siang. Konon katanya banyak direksi-direksi bank yang di sekitar Glodok yang makan siang di sana. Jadinya diberi nama kedainya Gado-Gado Direksi. Kelima, ada rujak Shanghai Encim 68 yang beralamat di Jalan Pancoran dekat Gang Gloria dengan range harga kurang dari 50.000 per orang.
Rujak ini beda banget sih dari rujak pada umumnya, karena rujak ini terdiri dari ubur-ubur, tentakel cumi, kangkung yang disiram dengan saus tomat, dan taburan kacang tanah tumbuk di atasnya. Boleh banget deh buat kalian yang penasaran sama rasanya dan mau cobain. Terakhir, dari rekomendasi aku untuk yang halal terdapat kopi es Taki yang beralamat di Jalan Pintu Besar Selatan 3, Gang Gloria nomor 4 sampai 6. Dengan range harga kurang dari 50.000 per orangnya. Meskipun namanya es kopi, jangan khawatir ya, karena di sini juga menyediakan kopi panas kok dan beragam jenis kopi seperti kopi hitam, kopi susu, teh kopi, dan masih banyak lagi. Di sini juga nggak cuma jual kopi aja, ada makanan juga yang bisa kalian lihat dan coba. Tapi hati-hati karena mereka juga menyajikan menu non halal. Berikutnya aku kasih tahu yang non halal ya. Buat yang nggak bisa makan non halal, boleh di skip aja part ini. Yang pertama, ada bakmi Amoy yang beralamat di Gang Gloria dengan range harga 20.000 sampai 40.000 per porsinya. Banyak banget menunya di sini. Menu paling terkenal di sini adalah bakso gorengnya yang garing dan gurih. Di sini juga ada bakmi ayam dan daging babi, nasi campur, bakso, suikiao, pangsit, dan masih banyak lagi. Kedua, balik lagi ke kopi es Taki. Di sini menjual nasi campur dengan topping lengkap dan nasi dan kuah sayur asin hanya dengan 40.000 per porsinya. Ketiga, ada Santong Kwo Tie 68 yang beralamat di Jalan Pancoran Raya 3 nomor 4 dengan range harga per porsi 40 sampai 50.000. Tempat makan yang sudah berdiri sejak tahun 1968 dan Kwo Tie yang dipanggang dengan tungku bertekanan tinggi yang menghasilkan tekstur yang garing di luar dan renyah serta gurih dan lembut di dalam. Semakin nikmat dikombinasikan dengan saus spesial racikan khas Santong Kwo Tie 68 yang terbuat dari 10 macam bumbu segar dan potongan bawang putih. Di luar tempat makan juga terdapat jajanan yang dapat ditemukan di sepanjang jalan Petak 9, seperti Cicong Fan yang merupakan jajanan khas Medan berbentuk lembaran yang terbuat dari tepung beras dan tangmian, dan biasanya disajikan dalam potongan dan disiram kecap asin, saus asam manis pedas, dan taburan bawang goreng dengan harga 10.000 per porsi. Ada juga kue mipan yang terbuat dari tepung beras dan air ki, yaitu air yang berasal dari abu batang padi dan dibuat dengan cara dikukus hingga matang dan disajikan dengan tambahan saus yang terbuat dari campuran gula merah, kecap manis, minyak bawang putih, dan bawang putih goreng yang sudah dihaluskan hanya dengan harga 7.000 per kuenya. Terakhir kita bisa ketemu cempedak goreng yang merupakan buah cempedak yang sudah dikeluarkan bijinya, dibalur dengan adonan tepung dan digoreng. Rasanya manis, gurih dengan harga 2-3.000 per buah. Oke teman-teman, udah banyak banget nih rekomendasi makanan yang aku kasih di sini. Untuk episode kali ini aku udahin sampai di sini dulu ya. Berikut juga ada link URL dari gambar yang aku pakai buat podcast ini. Mohon ditunggu episode selanjutnya. Oh iya, buat teman-teman yang mau komen atau kasih kritik dan saran, boleh banget nih hubungin aku langsung di IG aja ya, di username @ichelrane. Terima kasih dan akhir kata aku pamit ya. Bye-bye.